warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Perkenalkan, saya Yolanda Yulia Yahya sebagai moderator dalam presentasi kelompok 10. Kami di sini akan membahas tentang Islam, politik, dan demokrasi. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan saya yaitu ada baik, langsung saja pada materi pertama. Apa itu Islam politik? Islam politik adalah sebuah gerakan yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik dan sosial. Islam politik dapat berupa partai politik, organisasi, atau individu yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Nah, ada juga jenis-jenis Islam politik. Yang pertama yaitu Islam fundamentalis, yaitu menekankan pentingnya kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam. Yang kedua, Islam moderat, yaitu menekankan pentingnya adaptasi dengan perubahan zaman dan toleransi. Dan yang ketiga yaitu Islam liberal, menekankan pentingnya kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan. Selanjutnya, apa itu Islam demokrasi? Islam demokrasi adalah sistem di mana rakyat memiliki kekuasaan melalui pemilihan dan partisipasi, mengembangkan kebebasan dan kebebasan, tapi bukan tanpa tekanan. Hubungan Islam dan demokrasi. Islam dan demokrasi dapat bersinergi. Beberapa negara Islam telah menerapkan demokrasi dengan sukses. Islam dan demokrasi dapat bertentangan. Beberapa negara Islam menolak demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang tidak Islam. Prinsip-prinsip dalam relevan dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Syuro. Yang pertama Syuro, konsultasi dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 yaitu mendorong musyawarah. Yang kedua keadilan, Quran surat An-Nisa ayat 135 penegakan hukum adil. Yang ketiga kepemimpinan, Quran surat An-Nisa ayat 59 ketaatan pada pemegang kekuasaan yang adil. Contoh negara yang menolak demokrasi. Yang pertama Iran, yaitu negara Islam dengan sistem pemerintahan demokratis. Yang kedua Arab Saudi, yaitu negara Islam dengan sistem pemerintahan monarki absolut. Yang ketiga Taliban, yaitu kelompok Islam yang menolak demokrasi dan kebebasan individu. Tantangan bagi Islam politik dan demokrasi. Yang pertama, menyeimbangkan antara prinsip-prinsip Islam kebebasan individu. Yang kedua, mengatasi perbedaan antara Islam dan demokrasi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran masyarakat. Kesimpulannya yaitu Islam politik dan demokrasi dapat bersinergi jika diterapkan dengan benar. Perlu adanya dialog dan kerjasama antara umat Islam dan non-Muslim untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya, bagaimana Islam politik dapat mempengaruhi proses demokratisasi di negara-negara Muslim? Dan Izin bertanya, perkenalkan nama saya Rida Nuriyami. Ingin bertanya, apakah perbedaan antara Islam moderat dan Islam liberal? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Galih. Pertanyaannya, bagaimana Islam politik dapat mempengaruhi proses demokratisasi di negara-negara Muslim? Jawabannya, Islam politik dapat mempengaruhi proses demokratisasi di negara-negara Muslim dengan cara mempengaruhi kebijakan publik, membentuk opini publik, dan mempengaruhi proses politik. Namun, pengaruh Islam politik juga dapat menjadi tantangan bagi proses
demokratisasi jika tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Tiga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Riri. Pertanyaannya, apa perbedaan antara Islam moderat dan Islam liberal? Jawabannya, Islam moderat menekankan pentingnya adaptasi dengan perubahan zaman dan toleransi. Sedangkan Islam liberal menekankan pentingnya kebebasan individu dan hak asasi manusia. Islam liberal cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan modernitas. Sedangkan Islam moderat lebih fokus pada menjaga tradisi dan nilai-nilai Islam. Cukup? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indira. Bagaimana demokrasi dapat mempengaruhi perkembangan Islam politik? Nah, demokrasi dapat mempengaruhi perkembangan Islam politik dengan cara memberikan ruang bagi partisipasi politik dan kebebasan berpendapat. Demokrasi juga dapat mempengaruhi Islam politik untuk menjadi lebih moderat dan toleran, serta lebih terbuka terhadap perubahan dan modernitas. Gimana Indira, cukup? Ya. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.